Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinul haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum alla na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasuluhul karim wa nahnu bidzalik minal mu'minin. Hadirin sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan syukur, terima kasih, puji-pujian yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih dengan leluasanya menjalankan kewajiban yang difardukan kepada kita sekalian, yaitu menegakkan fardu Jumat hari ini. Bila terangkat mata memandang, ada di antara saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di Republik tercinta ataupun di belahan dunia lain, betapa mereka itu diperhadapkan pada detik waktu cemas dan kesempatan yang begitu sempit, sehingga di dalam menunaikan kewajiban mereka terasa begitu mengkhawatirkan dan menggoncangkan. Kita berbeda dengan mereka, diberikan ruang waktu dan kesempatan. Tapi apalah arti yang demikian ini andaikan kita terus cuai dan lalai? Maka dari mimbar ini saya mengingatkan diri saya dan menghimbau kepada hadirin sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berubudiyah, bertakarub, mendekatkan diri kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Persatuan Mubalik Batam hari ini mengamanahkan kepada seluruh anggotanya untuk menyampaikan tema khutbah atau judul khutbah hari ini, yaitu mengekalkan tradisi halal bihalal. Ayuhal muslimin wa jumlatus salihin rahimakumullah.
Judul sebagaimana yang kita sebutkan ini berkaitan dengan ibadah yang kita jalankan sebulan lamanya, yaitu puasa di bulan Ramadan yang baru kita lewati pada 3 hari yang lalu. Setelah menunaikan fardu Ramadan tersebut, maka dengan arahan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tumpah ruah di mana-mana memenuhi rumah ibadah dalam rangka untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 184. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa itu, bilangan hari-hari puasa itu, dan hendaklah kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah sebagaimana telah diberikan petunjuk kepada kalian. Mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang bersyukur. Hadirin, di mana-mana kita saksikan hari raya Idul Fitri dimuliakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tumpah ruahlah mereka membesarkan Allah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dengan bertakbir, bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pertanda kemenangan yang telah mereka raih selama sebulan penuh. Mereka mampu keluar sebagai orang-orang yang menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang sebagaimana yang kita saksikan kebanyakan di antara kita. Walaupun mereka tidak pernah menjalankan puasa, tidak melaksanakan fardu bulan Ramadan dengan semestinya, tapi pada waktunya hari raya Idul Fitri, mereka juga tumpah ruah bersama untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tampilan mereka bahkan lebih daripada orang yang berpuasa, dengan segala macam atribut, aksesori, hiasan yang ada pada diri mereka. Tampilan mereka seakan-akan mereka lah yang menjadi pemenang, padahal sebenarnya mereka adalah pecundang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais Al-Samarqandi menukilkan bagaimana hari raya yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang melaksanakan fardu Ramadan dengan semestinya. Dan apa yang terjadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, fenomena hari raya hanya penuh dengan kepalsuan. Orang-orang yang tidak pernah menjalankan puasa dengan semestinya, mengabaikan kewajiban Ramadan, tapi mereka datang tumpah ruah, hanyalah kepalsuan belaka. Hari raya bagi mereka hanyalah kepalsuan. Dan inilah disebut oleh beliau dalam kitab tersebut, hari raya yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang telah sampai di akhirat dengan penuh kegemilangan. Mereka selamat dari siksa kubur, mereka selamat daripada mizan, mereka lewat Siratal Mustaqim dengan selamat, sampailah mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Takbir tahmidlah mereka ketika sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan besar, hakikat dari segala macam kebenaran yang selama ini mereka capai, yang mereka laksanakan di dunia, ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka takbir tahmid yang sebenar-benar yang mereka luahkan kepada Allah ketika mereka melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan halal bil halal, segala macam benda ataupun tingkah perbuatan yang pada dasarnya, pada hakikatnya suci, murni, bersih, dihitung sebagai sesuatu yang halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka air halal, rerumputan halal, buah-buahan halal, perbuatan-perbuatan baik adalah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kecuali sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah daging babi, darah, segala macam jenis darah, bangkai, segala macam jenis bangkai yang mati, ataupun sesuatu yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita sebutkan tadi adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, semuanya adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan halal bihalal. Sebuah tradisi yang lebih khusus pada keindonesiaan kita. Karena memang tradisi ini hanya terjadi di Indonesia. Sedikit sekali kita dapatkan di negara-negara lain. Kalaupun ada, berarti itu adalah komunitas-komunitas Indonesia yang berada di luar dari Indonesia. Mereka bekerja ataukah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia di luar negeri, yang mereka itu melaksanakan apa yang bernama halal bihalal. Tradisi ini bermula sejak zaman Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau pada waktu itu menggagaskan permasalahan ini, yaitu halal bihalal. Karena apa? Pada waktu itu banyak orang yang sibuk bekerja, bepergian dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tradisi sunnah Syawal, yaitu melaksanakan maaf-maaf ataupun berkunjung silaturahmi antara satu dengan yang lain. Maka digagaslah agar supaya dilaksanakannya halal bihalal itu, agar supaya orang-orang yang tadi masih belum sempat bersalaman, bersilaturahmi, berkumpullah mereka bersama agar supaya mereka bisa melaksanakan memaafkan. Maka hadirlah orang-orang di sana untuk saling memaafkan, dan disinilah dikatakanlah halal bihalal. Artinya hal-hal yang selama ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hilangkan semua. Halal sama-sama halal. Anda halalkan, ikhlas hati Anda untuk menghilangkannya. Saya juga dengan demikian menghilangkannya dengan keikhlasan hati, dan dibuktikan dengan jabatan tangan antara sesama. Halal bihalal, tradisi yang demikian, itulah yang kita sebutkan tadi, seakan khusus bagi bangsa ini, karena oleh para founding father ataupun pemimpin bangsa kita telah menggagas yang demikian, dan terjadi demikian itu di negeri kita. Maka dalam hari ke depan ini juga demikianlah, komunitas-komunitas manapun dari umat Islam yang selama ini ada di antara mereka yang belum bisa salam-salaman atau menghalalkan antara satu dengan yang lain, silaturahmi, dalam hal ini mereka juga akan melaksanakan pada setelah Ramadan ini. Tradisi yang demikian adalah sebuah kebaikan, sangat-sangat dianjurkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menganjurkan kebaikan, maka kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengamalkannya dan dikembalikan pahalanya kepada dia. Begitupun dengan sebaliknya, andaikan kita melaksanakan tradisi-tradisi yang bercanggah atau bermaksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimin, Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang demikian. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu dan muttaqin. Ajaklah manusia pada keampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Allah yuhibbul muhsinin. Allah mempersiapkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Itu mereka yang menafkahkan rezekinya, harta bendanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Dan juga mereka-mereka yang menahan amarahnya. Dan juga mereka-mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada di sini memaafkan orang. Maka andaikan ada kesalahan, khilaf salah kita, hendaklah kita mohon ampun, maaf kepada orang. Demikian juga andaikan orang datang meminta maaf kepada kita, hendaklah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri takwa yang kita tenun, yang kita amalkan ataupun kita laksanakan selama sebulan penuh untuk mencarinya. Maka jangan sampai hilang sirna. Karena memang demikian dalam sebuah dialog antara Nabi Musa dengan iblis. Siapa orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka iblis mengatakan dia adalah Fir'aun. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, siapakah lebih jelek lagi daripada Fir'aun? Yang lebih jelek daripada Fir'aun adalah mereka-mereka yang tidak mau memaafkan kesalahan orang. Dan memang demikian, memaafkan kesalahan orang lebih berat daripada meminta maaf. Karena memaafkan orang itu berada pada posisi benar, tapi dia mampu memaafkan. Sedangkan orang yang datang meminta maaf adalah orang itu salah, dia datang meminta maaf, dan ini berat adanya. Imam Ali Zainal Abidin mencontohkan ketika melewati ayat ini, datanglah pelayannya membawa jatuh tampan itu, dan lauk pauk yang ada yang dia bawa itu kena jubahnya. Pada mukanya agak marah beliau, tapi pada waktu itu dia ingat akan melewati ayat ini. Maka dia mengatakan, apa yang telah difirmankan Allah di sini, aku memaafkan kesalahanmu. Maka oleh pelayannya tadi, dia pun langsung membacakan, jangan hanya sampai di situ, jangan hanya sampai di situ wahai Tuhan. Ada lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang buat kebajikan. Ternyata pelayan juga adalah seorang alim. Maka kelanjutan daripada itu, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, hari ini juga untuk selanjutnya daripada firman Allah tersebut, saya amalkan, yaitu saya merdekakan Anda. Maka hari itu merdekalah budak ataupun hamba sahayanya pada ketika itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.